Membakan si manusianya berdoa dalam beramal. Ya, kalau dah buka session tanya jawab, nanti napit buah faktor yang membuat manusianya malas dalam berbuat kebaikan. Menurut perahli Imam Haddad, pertama kebodohan. Kebodohan yang penyebab utama orang malas beramal. Cara mengobati ji, hilangkan kebodohan. Gimana cara hilangkan kebodohan? Melalui belajar ilmu. Maka hidupkan majlis taklim, belajar ilmunya adalah cara untuk menghilangkan kebodohan. Sebenarnya persoalan dalam hidupnya memandum bersumber dari dua perkara. Adakala kelalaian, adakala kebodohan. Kali Abi Umar, inna masyakilan nas nasyi'ah an isnataini. Masyakil, problematika dalam kehidupan manusia bersumber dari dua. Adakala kelalaian, adakala kebodohan. Cara cara menghilangkan problem kelalaian melalui berzikir, cara menghilangkan problem kebodohan melalui cahaya ilmu. Cahaya zikir menghilangkan problem kelalaian, cahaya ilmu menghilangkan problem kebodohan. Maka kebodohannya adalah penyebab pertama orang malas dalam berbuat kebaikan. Fidang lego pekan lebo ada buat kebaikan. Bisa jadi karena jahil, kebodohan ada depu. Maka benar lembaga bakpun benar, ya kalau dalam bulan Ramadan kenali dulu apa itu Ramadan. Kemudian yang kedua, lemah iman. Lemah iman bisa menjadi faktor seseorang malas berbuat kebaikan. Cara menghilangkannya yaitu banyak merenungi tentang ciptaan Allah. Hanya menyala renungi ciptaan Allah, buku ciptaan Allah yang nak tubuh diri tanya, atau ciptaan Allah yang nak alam, alam atas, alam bawah, laut, kurung, sungai, gunung dan segala macam. Renungi. So pejutnya, mungkin je kero. Pasti nak satu zat yang memiliki kekuasaan yang luar biasa yang mampu menciptakannya. Banyak merenungi tentang alam, banyak merenungi tentang alam dan melazimi amal-amal yang soleh. Itu bisa mengobati penyebab malas yang disebabkan gara-gara lemahnya iman. Karena kunci untuk agar iman penuh dalam hati, nak heboh cara juga. Pertama, suhbah salihin. Dia bergaul dengan orang-orang yang saleh. Yang saleh, yang memiliki ilmu, yang menghukum ilmu agama. Yang kedua, tilawatul Quran. Yang ketiga, siam, berpuasa. Jadi suhbah orang saleh, membaca Al-Quran dan berpuasanya menjadi penyebab agar hati tanya dipenuhi oleh keimanan. Di lemah iman menjadi faktor malas dalam berbuat kebaikan. Yang ketiga, faktor yang membuat seseorang malas dalam berbuat kebaikan, banyak angan-angan. Le angan-angan. Tanya punya le angan-angan, mana le angan-angan kencet langit. Maksud le angan-angan jarang mengingat mati. Jadi ada anggapan atau keyakinan kita masih hidup di waktu yang masih lama. Dia orang yang punya keyakinan atau anggapan masih hidup dalam waktu yang lama, malas dalam berbuat kebaikan karena menganggap ada di kesempatan lain. Anda pubut orangnya kebaikan, tak anggap nothing dong. Tidak lebih nothing. Nya karena puasanya tersibuk tanya nak kerja, sibuk nak aktivitas, puasa uku kupupah. Nya karena puasanya kalau nikah, tak boleh nikah kupupah. Dan mau menikah mana nampak ke mati tu. Jadi salah satu penyebab malas berbuat kebaikan, banyak angan. Cara menghilangkannya dengan mengingat mati. Ingat mati, tak kala dengan sejawat tanya. Kalau lebih dilem mendahului, kita tanya. Nah yang adik letting tanya lom ka mati. Ternyata matinya tak mengenal usia. Jadi dia tak ingat mati, menjadi penyebab untuk menghilangkan faktor malas berbuat kebaikan karena banyak angan-angan. Maka sering lempugah broken, orang yang sering ingat mati gebi kemuliaan heboh oleh Allah. Pertama, bersegera taubat. Yang kedua, dalam beribadat selalu merasa semangat. Yang ketiga, hidup dalam keadaan rela dengan apa yang dia miliki, mensyukuri dengan apa yang dia miliki. Yang dia tanya sering ingat mati. Karena kupu meledat, kadang tengok ke mati. Jadi kadang-kadang tang ibadatnya ibadat terakhir. Maka dia tengah ibadat dia penuh semangat. Tang ibadat dalam keadaan happy. Tang ibadat anak tiba-tiba karena nak anggapan bisa jadi ini ibadat terakhir. Kita ibadat dengan khusyuk, kita ibadat dengan senang, dengan gembira karena dalam hati tanya nak anggapan bisa jadinya ibadat terakhir.
Maka kelebihan sering mengingat mati, bersegera taubat, gembira dalam beribadat, dan ridha hati dengan apa yang kita miliki, artinya qanaah hidup. Kemudian yang keempat, faktor yang membuat seseorang malas dalam beribadat menurut Imam Haddad, iaitu banyak makan makanan syubhat. Orang yang makan makanan syubhat, apa makna syubhat? Syubhat itu yang tidak bisa dipastikan halal dan tidak bisa dipastikan haram. Al halalu bainun wal haramu bainun, kata Nabi. Yang halal telah jelas, yang haram telah jelas. Wa bainahuma, antara yang halal dan yang haram, umurun mutasyabihat. Ada perkara-perkara yang samar, yang syubhat. Syubhat itu tidak pasti halal, tidak pasti haram. Hukum makannya tidak haram, tetapi ada efek samping. Efek samping ini membuat orang lemas beribadat, malas beribadat, membuat hati kelam. Ini efek samping dari syubhat. Beliau fikir main haram, haram, tapi nak efek samping, miala. Efek samping, darah, hipertensi, segala macam, kolesterol. Dia efek samping. Efek samping makanan syubhat, iaitu malas beramal, malas beribadat, membuat hati kelam. Cara menghilangkan atayan, salah satu daripada hikmat berzikir, iaitu menyuci kembali hati yang kelam akibat makanan syubhat. Makanan yang termakan makanan syubhat, tanpa ada sengaja akan termakan syubhat yang membuat hati tanya kelam, yang bisa disucikan dengan memperbanyak zikir, memperbanyak wirid, memperbanyak zikir. Yang kira-kira buah perkara menurut Imam Haddad yang membuat seseorang malas dalam beramal.